Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arief Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Data Mining C. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan di dalam modul 6, yaitu cluster means. Di mana kita sudah masuk soal yang pertama, data pre-processing. Nah, kita masuk ke pertama ya. Ini di mana yang soal pertama yaitu load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, yang pertama kita di sini akan menjalankan atau mengeranya, yaitu yang berupa from sklearn cluster import commits, import pandas SPD from sklearn preprocessing import minimax color label encoder. Nah, setelah itu from matplotlib import pyplot splt, lalu from intertools import combination, from sklearn decomposition import PCA, dan juga import cburn as SNS. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah. Lanjut ke DF. Nah, DF ini seperti data ya, dataset di mana pd.read.csv. Sebelumnya kan kita sudah memasukkan mall customer CSV-nya ke dalam CSV-nya. Lalu DF head kita jalankan juga. Nah, muncul 5 indeks teratas dari customer ID, genre, age, annual income atau $, dan juga spending score di antara 1 sampai 100. Lanjut, kita run yang df drop customer ID-nya, exist sama dengan 1, in place true. Nah, kita jalankan. Lalu kita masuk soal yang kedua, di mana cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Yang pertama-tama kita mengeranya df info. Nah, di mana di dalamnya terdapat kelas pandas score frame data frame yang range indeksnya 200 entries mulai dari indeks pertama sampai 200, di mana data kolom terdiri dari 4 kolom, diantaranya yang pertama genre, yang kedua age, yang ketiga annual income, dan yang keempat spending score, di mana non-null count-nya 200 semua ya, dan juga tipe datanya yang genre itu berupa objek, dan yang age, annual income, dan juga spending score itu integer 64. Lalu selanjutnya kita run encode dev copy, di mana di dalamnya terdapat genre ya, sama dengan label encoder .fit transform, dan juga genre encode.head. Nah, di sini terdapat 5 indeks teratas juga, di mana terdapat 4 kolom, yaitu genre, age, annual income, dan juga spending score. Lalu kita sudah masuk soal yang ketiga, cek data null dan data duplicate, di mana run yang pertama yaitu encode is null.any. Sama seperti tadi, terdapat 4 indeks yaitu genre, age, annual income, dan juga spending score bertipe data bool, di mana false semua ini yang run pertama. Lalu run yang kedua kita jalankan terlebih dahulu. Nah, untuk yang encode duplicate.any ini false ya, salah. Nah, lalu yang buat ini soal nomor 4, handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, berhubung di sini tidak diperlukan, maka kita tidak menghandle miss value-nya dan handling duplicate-nya. Lalu kita masuk soal yang nomor 5, di mana cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Di mana yang pertama kita jalankan terlebih dahulu PLT figure fixed size
10,6, di mana sns.boxplot data sama dengan encode, dan juga plt.title, di mana berupa detecting outliers using boxplot. Nah, di sini terdapat detecting outliers using boxplotnya. Genre berada di 0, dan juga age berada di antara 20 sampai 70, dan juga untuk annual income berada di 20 sampai 130, dan juga spending score-nya berada di 0 sampai 100. Berada di 1 sampai 100. Lanjut soal untuk nomor 6, di mana handling outlier jika diperlukan. Nah, di sini diperlukan ya untuk handling outlier-nya, di mana kita mengerahnya pertama, yaitu kolom sama dengan encode annual income, Q1 atau Q1 sama dengan kolom dot quantile 0,25, dan juga Q3 atau Q3 sama dengan kolom dot quantile 0,75, print Q1 sama dengan NQ3 dot format Q1, Q3, di mana EQR sama dengan Q3 min Q1, and lower limit sama dengan Q1 dikurangi 1,5 kali IPR. Yang kedua upper limit ya, upper limit sama dengan Q3 plus 1,5 kali IPR. Lanjut kita print outlier lower limitnya sama dengan and outlier upper limit sama dengan dot format lower limit, upper limit. Lalu kita jalankan yang run kedua, yaitu no outliers. Ini ya, kita jalankan terlebih dahulu yang ke atas. Nah, muncul hasilnya itu Q1 berupa 41,5, dan juga yang Q3-nya berupa 78, di mana outlier lower limitnya min 13,25, dan juga outlier upper limitnya 132,75. Lalu kita jalankan terlebih dahulu untuk no outliers encode.copy, no outliers, kolom lower limit dan kolom kurang dari upper limit. PLT figure, fixed size 10,6, sns.boxplot data sama dengan no outlier. Nah, di sini hasil runnya terdapat yang genre tetap di 0, tetap di angka 0, dan juga age-nya berada di 20 sampai 70, dan juga annual income-nya berada di ini kisaran 17-16 ya, 17-16 sampai 120, dan juga spending score-nya 1 sampai 100. Lanjut untuk soal nomor ke-7. Visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heat map. Yang pertama kita run no outliers.core-nya. Akan keluar 4 kolom, yaitu genre, age, annual income, dan juga spending score-nya. Dan muncul nilai seperti berikut. Yang kedua kita run sns.heatmap-nya. Dalam kurung no outliers.core not sama dengan true, fmt sama dengan .2f. Kita jalankan juga, maka akan keluar seperti ini kolomnya ya. Terdapat ada indikasinya kalau berwarna putih agak kecoklatan ini 1, yang agak oranye ini 0,8, dan juga yang lebih oranye lagi 0,6, yang agak kemerahan 0,4, dan juga untuk warna ungu itu ungu muda ya, itu 0,2, dan juga untuk ungu tua itu 0. Nah, sedangkan yang hitam ini, yang age sama spending score ini, itu minus 0,2. Lanjut soal nomor 8, di mana normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, di mana terdapat standar atau minimax-nya. Kita masukkan codingannya, yaitu normalize sama dengan no outliers.copy, kolom sama dengan normalize.columns, normalize yang bertipe data kolom itu sama dengan min-max color .fit transform, di mana normalize sama column normalize.head. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di mana terdapat genre, age, annual income, dan juga spending score seperti biasa yang di atas tadi. Terdapat 5 indeks teratas, dan juga
indikasi nilainya seperti berikut. Lalu kita jalankan dulu normalize sama dengan normalize.astype. Genre, ya, di dalamnya terdapat genre dan integer, di mana normalize.head. Nah, sama yang seperti yang tadi, terdapat 5 indeks teratas yang berisi dengan genre, age, annual income, dan juga spending core. Yang ke-9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut, di mana terdapat feature sama dengan normalize.columns, columns sama dengan for i in combination features 2, di mana for i income yaitu plt.scatter normalize i0, normalize i1, di mana plt.title tanda petik versus tanda petik join i, di mana plt.xlabel i0, plt.ylabel i1, lanjut untuk yang terakhir yaitu plt.show. Mari kita jalankan. Nah, terdapat ini ya, mana genre versus age ya, dan juga genre versus annual income, genre versus spending score, dan juga age versus annual income. Lanjut untuk yang tipe modeling ya, kita jalankan. Lalu lanjut untuk tipe modeling. Nah, sebelum masuk ke soal 10, yaitu clusterlah dataset dengan nilai K3, 4, 5 dengan atribut annual income K dan spending score antara 1 sampai 100, yaitu kita run terlebih dahulu untuk data processesnya, yaitu normalize.copy dan juga .head. Nah, sama seperti yang tadi, muncul 5 indeks teratas, yaitu genre, age, annual income, dan juga spending score. Lanjut untuk soal nomor 11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Kita jalankan terlebih dahulu, yaitu columns sama dengan data pre-process, annual income, dan juga spending score di antara 1 sampai 100. Di mana for K, in 3, 4, dan juga 5. Di mana Kamins sama dengan Kamins, N cluster sama dengan K, predict sama dengan Kamins fit predict, columns, PLT scatter, kolom annual income, kolom spending score, predict. Lalu plt.scatter, Kamins terdapat Kamins cluster center 0, Kamins cluster center 1, dan juga marker. Itu untuk perkalian ya. Dan juga S-nya 200, warna red, color red, label centeroid, dan juga kita menjalankan plt.legend dan juga plt.show untuk menampilkan. Nah, bisa dilihat terlebih sini. Di sini untuk bintang itu centeroidnya ya. Lalu nomor 12, tentukan manakah kan terbaik jika dilakukan analisis secara virtual. Nah, kita masuk di soal nomor 13, yaitu lakukan implementasi Elbow method untuk mendeteksi kan terbaik, di mana yaitu WCSS sama dengan list, for K in range 1 sampai 10, Kamins sama dengan Kamins and cluster sama dengan K, Kamins.fit data preprocessed, dan juga WCSS.append, yaitu Kamins.inertia. Di dalamnya terdapat plt.figure, fixes sama dengan 12,6, pld.grid, plt.plot range 1 sampai 10, WCSS, marker berupa 8, dan juga color red, berwarna merah ya. Lalu untuk PLTX labelnya terdapat inputan number of cluster, lalu PLTY labelnya yaitu within cluster sum of squares, dan juga PLT titelnya itu judul ya, itu elbow method. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, muncul diagram ya elbow methodnya. Jadi mulai yang teratas ini di antara 87 sampai 9 number of clusternya. Lanjut untuk soal nomor 14, lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Yang pertama yaitu
PCA sama dengan PCA 2, data PCA sama dengan pd.data frame, PCA.fit transform, data preprocessor, dan juga data PCA. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, muncul 5 indeks teratas dan juga 5 indeks terakhir. Seperti ini, yaitu terdapat 198 rows dikali 2 kolom. Lalu kita jalankan terlebih dahulu juga yang PLT scatter, data PCA 0, dan juga data PCA yang 1. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut untuk yang run selanjutnya, WCSS sama dengan list, for KI in range 1 sampai 10, Kamins N sama cluster sama dengan K, Kamins.fit data PCA, dan juga WCSS.append Kamins.inertia, di mana PLT figure fixed size sama dengan 10,6, PLT.grid, PLT.plot range 1,10, WCSS markernya 8, sama seperti tadi ya, berjumlah 8, dan juga colornya red. Untuk plt.x labelnya itu number of cluster, dan juga plt.y labelnya itu within cluster sum of squares. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, muncul seperti ini, sama seperti sebelumnya. Lanjut untuk Kamins sama dengan Kamins n cluster sama dengan 4. Berjumlah 4 ya clusternya. Predict ini sama dengan Kamins.fit, predict data PCA, dan juga PLT scatter data PCA 0, data PCA 1 sama dengan predict untuk C-nya. Kita jalankan lagi seperti ini. Lanjut soal yang ke-15, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Di mana PCA sama dengan PCA 3, data 3 PCA sama dengan PD data frame, PCA fit, transform data preprocessor. Juga untuk Kamins-nya itu berupa Kamins cluster berjumlah 4, untuk predictnya Kamins.fit predict data 3 PCA. Untuk plt.figure-nya fixed size 2010, AX sama dengan plt.x project berupa 3D. Untuk ax.scatter 3D-nya itu data 3 PCA yang ke 0, data 3 PCA per 1, data 3 PCA 2, dan juga predict-nya itu berupa C. Lanjut untuk centeroid-nya sama dengan Kamins.cluster center, ax.scatter 3D centeroid itu 0, centeroid lanjut pertama, lanjut juga centeroid yang kedua. Markernya itu untuk dikalikan S sama dengan 300, color red, tetap label yaitu centeroid. X.view init itu 30 sama 185, di mana X labelnya itu berupa feature 0 yaitu H. Untuk X.set Y labelnya itu feature pertama yaitu annual income, dan juga Z label yang fitur kedua itu spending score 1 sampai 100. Lalu kita meng-show plt.legend. Kita run terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk yang feature 2 spending score itu yang sebelah kiri, yang mengarah ke atas, dan juga untuk yang feature pertama itu dasar, seperti lantai dasar ya, yaitu annual income. Nah, yang untuk bintang-bintang ini centeroid. Sekian presentasi hasil kerja dari saya untuk modul 6 clustering in sini. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.